Anda sendiri. Bisakah Muslim membedakan bahwa Islam itu berbeda dan Osama bin Laden itu berbeda? Dan pertanyaan kedua saya dari teman saya. Dia bertanya, melihat orang-orang yang cacat mental ataupun fisiknya, apakah sebenarnya ada maksud dari Tuhan? Apakah ada dosa? Dan apa yang membuat Tuhan menciptakan orang-orang cacat itu? Apakah tujuan Tuhan sebenarnya dengan menciptakan itu? Itu saja. Dan karena saya harus mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih pada Islamic Information Center dan juga Dr. Zakir Naik karena telah memberikan saya kesempatan ini. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama berkenaan dengan Osama bin Laden. Dan pertanyaan yang kedua adalah mengapa Allah menciptakan orang-orang cacat di dunia. Pertanyaan pertama, mengapa Osama bin Laden dikaitkan dengan Islam padahal Islam itu berbeda? Osama bin Laden juga berbeda. Dan apa pandangan saya mengenai Osama bin Laden? Saya belum pernah bertemu dengannya. Dan saya juga tidak mengenal dia. Saat saya di Australia ada yang bertanya, memang beberapa bulan yang lalu saya ada di Perth, apakah saya menganggap Osama bin Laden seorang teroris? Saya juga menjawabnya demikian. Saya tidak mengenal dia. Tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Jika Anda ingin bertanya bahwa berdasarkan berita, apakah itu yang kita lihat di BBC, CNN, atau yang lainnya? Jika saya percaya berita itu, saya katakan Osama bin Laden itu teroris. Tapi, Al-Quran berkata, surat Al-Hujurat, bab 49 pada ayat 6, bahwa kapanpun kamu mendapat berita, sebaiknya periksa dengan teliti sebelum kamu menyampaikan pada orang lain. Kalau mengenai masalah Osama bin Laden, karena saya tidak bertemu dan tidak mengenalnya, saya tidak bisa menjawab berdasarkan laporan berita saja. Kecuali kalau berita itu sudah memastikan. Tapi satu hal yang pasti, dia selalu disebut sebagai tersangka utama di CNN. Tersangka utama, bahkan sekarang pun tersangka utama. Tersangka utama nomor 1, tidak ada bukti. Bukti yang ada hanya baru menurut logika manusia biasa. Bukti-bukti yang ada bukanlah bukti sama sekali. Apa buktinya? Saya ada di sini bukan untuk membela Osama karena dia bukan teman saya. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak bisa bilang dia baik ataupun jahat. Tapi mengenai hal tersangka utama dan karena kecurigaan, mereka menyerang suatu negara yang paling sangat tidak bersenjata di dunia ini. Al-Quran berkata surat Al-Hujurat bab 49 ayat 12, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dikatakan begitu. Dan saya pernah ditanyakan oleh wakil jenderal konsul Amerika di Perth, apakah saya menganggap Osama bin Laden itu teroris, dan siapa teroris sebenarnya? Jawaban saya muncul sebagai tajuk utama sebuah surat kabar di Perth. Tapi saya sedang berpikir apa saya perlu mengulangi jawaban ini. Saya tidak ingin menyinggung tamu yang sudah datang kemari. Dia berkata dengan bukti siapa teroris sebenarnya. Dan saya memberitahu wakil jenderal konsul Amerika ini bahwa sejauh sepengetahuan yang saya tahu, berdasarkan laporan berita di BBC, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia seorang teroris. Saya tidak bisa bilang dia baik dan juga tidak bisa bilang dia jahat. Mereka semua ingin tahu pendapat saya, walaupun saya sendiri bingung untuk menjawabnya. Saya rasa yang ada di Bombay juga bingung dengan hal ini, dengan jawaban saya. Saya tidak di pihak dia, juga tidak menentang dia. Saya tidak tahu. Kesimpulannya kita tidak boleh menyerang kecuali kita sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Namun bukti yang ada, sebuah negara yang paling maju di dunia. Negara yang paling maju di dunia. Maaf saya membicarakan Amerika. Yang menyerang negara yang sangat tidak berbahaya hanya berdasarkan hipotesa. Bayangkan, jika Anda pergi ke Amerika atau masuk ke internet, warga Amerika sendiri sebenarnya memiliki ratusan hipotesa lain mengenai siapa orang yang bertanggung jawab pada kejadian 11 September. Anda tahu, masuk ke internet dan Anda akan temukan orang-orang Amerika, saya tidak akan bilang sumbernya, tapi jurnalis Amerika, ahli sejarah Amerika, mereka berhipotesa bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh Osama bin Laden. Coba saja Anda bayangkan bagaimana mungkin ia bisa begitu hebat, memiliki dana jutaan dolar. Itu tidak mungkin sama sekali.
Saya tidak katakan hipotesa itu salah atau juga benar. Saya tidak tahu. Saya hanya memberi informasi kepada kalian. Saya orangnya suka berpergian dan saya juga suka melihat internet untuk mencari informasi. Beberapa orang bahkan berkata, sekali lagi, saya tidak mengatakan mereka benar, tapi ada yang berkata bahwa George Bush itu gila. Tapi kita tidak boleh berpikir seperti itu. Saya hanya akan bilang, mungkin dia tidak berpikir dalam membuat keputusan untuk mengebom negara lain. Atau mungkin jika saya menyebut George Bush itu adalah orang hebat karena mengebom negara lain, kalian akan menyebut saya gila. Berdasarkan apa? Yang kita tahu di BBC dan CNN adalah perang teroris, perang teroris, perang teroris. Padahal apa yang kita lihat? Beberapa politikus yang demi keuntungan politiknya mengalihkan kita pada isu yang sebenarnya. Memang ada alasan yang diberikan Amerika. Mengapa ini dilakukan, untuk ini, untuk itu, tapi saya bukannya bilang mereka salah atau benar. Bukan itu maksud saya hanya memberi informasi. Apa yang mau saya katakan? Bila sebuah negara yang begitu kuat menyerang negara yang tidak mampu, tentu ini akan menjadi tajuk utama. Maaf jika saya menyinggung. Saya bilang, sudah tentu. Karena ada buktinya. Jika seseorang menyerang negeri yang tidak berdosa, walaupun seandainya hipotesanya benar, Osama bin Laden yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin kau bisa menyerang sebuah negeri, membunuh ribuan orang hanya untuk satu orang saja? Bagaimana mungkin? Ini tindakan teroris. Jadi menurut pendapat saya, jika berdasarkan berita yang dilaporkan CNN atau BBC, kita menyetujui tindakan George Bush untuk menyerang negara yang paling tidak mampu, menurut saya, teroris nomor 1 yang harus masuk di surat kabar adalah orang yang bernama George Bush. Itu jawabannya. Sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Tapi tolong jangan salah mengerti. Karena seorang wakil jenderal konsul Amerika di Ford menanyakan ini pada saya. Sadarilah bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapapun tanpa bukti. Islam berkata, jika seseorang memberi pernyataan palsu, dan jika dia diteliti lebih lanjut, dan terbukti berbohong, maka dia akan dihukum. Islam juga berkata apabila kau mendapat berita, teliti dulu sebelum kau menyampaikannya pada orang lain. Dan ini adalah salah satu penyebab utama gangguan. Tapi sebaiknya kita diskusikan ini besok saja. Salah satu penyebab utama gangguan adalah memberikan propaganda yang palsu. Dan jika kita analisa sekarang ini, yang terakhir-akhir ini, teroris nomor 1 adalah Saddam Hussein. Media membutuhkan seseorang untuk berada dalam sorotan. Seseorang agar isu itu tetap hangat. Seseorang ini selalu berasal dari sisi lain. Sadarilah ada beberapa orang yang untuk kepentingan pribadinya, mereka ingin mengalihkan perhatian kita, agar kita selalu terkecoh. Saya pribadi tidak mengenal Osama bin Laden. Tapi jika ada yang mengutuk dia, saya ingin berkata, jika Anda mengutuknya, jangan hanya hipotesa atau paspor yang ditemukan di WTC. Ada artikel yang berkata, jika lain kali ditemukan baju polisi Amerika dengan paspor, tidak akan ada masalah. Apakah mungkin ada paspor yang tidak terbakar di tempat terjadinya tabrakan itu, padahal panasnya lebih dari 1000 derajat, tapi mereka menemukan paspor? Kita harus menyadari sebagai muslim bahwa sebenarnya siapapun yang mendengar tuduhan baik muslim ataupun non-muslim, sebelum kita menyetujui sebaiknya kita punya bukti. Jika tidak ada bukti, saya tidak akan setuju dan saya akan memberikan pernyataan palsu. Pertanyaan kedua, yaitu, mengapa? Apa alasannya Tuhan menciptakan orang-orang yang cacat? Ada alasannya dalam Al-Quran. Surat Al-Muluk bab 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Pertanyaan yang Anda tanyakan, mengapa Tuhan menciptakan orang yang cacat? Miskin, atau cacat lahir, atau seperti jantung tidak sempurna? Ini juga membuat ahli filosofi Hindu bertanya-tanya. Itulah sebabnya ahli filosofi Hindu membuat suatu filosofi yang disebut samskara, siklus lahir dan kelahiran ulang. Jika Anda baca dalam buku perbandingan agama-agama, filosofi Hindu membicarakan kelahiran, lalu kelahiran lagi, begitu seterusnya.
Al-Quran pun membicarakan kehidupan setelah kematian, tapi tidak membicarakan hidup lalu mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tidak